Resimen mahasiswa. Resimen. Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 19 Februari 2020, saya, Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia, dengan resmi melantik Saudara Haji Fahmi Haji Abdullah sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Mahadana berdasarkan Surat Keputusan dari Konsemen MUA Indonesia nomor Skep-10/9/2025 tanggal 24 September 2020. Sekarang harap ikuti perkataan saya sebagai ucapan ikrar dan janji Komandan Resimen Mahasiswa Mahadana periode 2025-2028. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji Bahwa saya akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Penyelamatan tanda jabatan. Penandatanganan berita acara pelantikan Komandan Resimen Mahasiswa Mahadana, Nusa Tenggara Timur.
Konas Resimen Mahasiswa Indonesia kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melki Lakalena, SSI APT. Yang terhormat Wakil Menteri Desa dan PDT yang saat ini hadir selaku dan Konas Resimen Mahasiswa, ini sahabat lama saya, Insinyur Haji Ahmad Riza Patria. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak. Yang saya hormati Rektor Universitas Tentana, yang saya lihat perpakaiannya sudah men, Pak. Profesor Dr. Insinyur Jeffrey Samuel beserta Ibu Wakil Rektor dan segenap sivitas akademika dari Undana. Yang saya hormati Wali Kota Kupang, dari gayanya badannya memang juga mungkin dulu mewah juga, Dr. Christian Widodo. Ada juga Pak, masih Wakil Rektor kemahasiswaan ya? Oh, ya. Ini pasti di bawah Wakil Rektor kemahasiswaan ya? Yang saya hormati juga mewakili Pak Danren yang juga terhadap menjadi pembina ya? Pak Kasiter, Pak Kolonel Infantri Pedro Suarez. Kemudian yang mewakili Kapolda NTT, mewakili dan Lanut. Terima kasih. Mewakili, minta maaf, Kodim yang diwakili oleh Pak Danamil, yang juga Wadan Men Mahdana. Ini yang bagian yang komandannya belakangan ya. Yang saya hormati juga Direktur Politeknik, ada yang mewakili. Kemudian Wakil Direktur Politeknik, Sekretaris IARMI ada. Nah, pasti di Boy mau ya. Kemudian Bendahara DPP IARMI. Terima kasih Pak Arif dan semua undangan yang lain. Dan secara khusus kita berikan tepuk tangan bagi yang baru dilantik Komandan Resimen Mahasiswa Timur, Pak Fahmi. Saya mesti merubah, saya punya ini dulu kebiasaan dari melihat sebagai pengusaha sekarang sebagai komandan menwa. Dan semua tamu undangan hadir pada hari ini dari berbagai kampus, teman-teman BEM, aktivis mahasiswa yang lain, para alumni menwa, dan tentu semua tamu undangan. Singkatnya, hadirin saya muliakan teman-teman pers. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Coba tadi salam apa tadi Pak Fani? MJDS. Salam MJDS. Salam MJDS. Salam MJDS. Saya mesti salam begini Pak Wali Kota karena sudah warga kehormatan. Kalau tadi kan Pak Rektor belum, jadi belum salam begini saya. Baik, puji syukur kepada Tuhan atas perkenannya hari ini kita bisa hadir pada acara pelantikan Komandan Resimen Mahasiswa Madana Nusa Tenggara Timur dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat kebangsaan. Pada momen yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat Imlek bagi Dr. Christian Widodo, Pak Wali Kota Kupang beserta yang merayakannya. Karena saya mau selamat Imlek, dia lagi di tempat lain. Saya ketemu dengan bapaknya. Kemudian juga selamat merayakan momentum untuk berpuasa, karena kemarin sudah dimulai juga untuk semua umat Kristiani. Jadi kemarin itu momentum untuk mulai berpuasa bagi umat Kristiani juga.
Dan hari ini sesuai versi pemerintah, karena Muhammadiyah sudah mulai kemarin, tapi pemerintah mulai hari ini. Selamat berpuasa juga bagi semua teman-teman dari Muslim. Ini 3 momen di satu era. Tidak kebetulan juga Tuhan kasih kita nih Imlek, langsung sambung dengan Kristiani punya mulai berpuasa, yang Muslim punya hari ini juga mulai berpuasa. Ini kita ada pada momen yang bersejarah, dan ini adalah personalitas iman. Dan buat kita di Nusa Tenggara Timur, ini adalah hal yang melekatkan perangi kita. Sebagai informasi, Pak dan Konas, Pak Riza Patria, NTT ini 3 agama ini, Muslim, Kristen, Katolik dan Protestan ini di sini itu baku sambung di semua suku kami itu ada semua. Baku sambung ini 3 agama terutama. Hindu Budanya mungkin baru belakangan, tapi yang 3 ini itu baku sambung hampir semua suku-suku di NTT ini semua baku sambung, ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Protestan, baku sambung begitu. Jadi jangan kaget kalau kadang-kadang di nama yang sama itu bisa berbagai agama. Contoh Blegur di Alor. Blegur di Alor itu Islam ada, Katolik ada, Protestan ada, tapi sama-sama Blegur. Dan politik bisa beda loh, sama-sama Blegur. Hadirin yang saya hormati, kita menyebut selamat datang dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa, yang juga datang selaku dan Konas Menwa, yang sejak saya kenal dulu, Menwa ini melekat pada badannya. Pak Riza ini seorang politisi, sama kayak saya juga politisi. Di Senayan kami ketemu, di berbagai tempat kami ketemu. Tapi memang kemenwaannya Pak Riza Patria ini tidak pernah hilang. Tepuk tangan dong buat Pak Riza. DPR RI saya kenalnya ya model begini-begini ini. Kemenwaannya kental. Zaman Wakil Gubernur DKI bersama Pak Anies Baswedan, kemenwaannya kental. Apalagi sejak jadi Wamen Desa dan jadi Kementerian Konas ini makin kental aja dia. Dan biar diketahui juga, dulu pernah jadi salah satu, dulu jadi apa ya Pak Joni Plate? Bendahara ya. Pak Reza ini punya bendahara dulu zaman masih Menwa, punya bendahara itu Pak Joni Plate. Bendahara alumni Menwa. Jadi Pak Joni Plate itu dulu Menwa di Atmajaya. Pengusaha besar juga jadi menteri, kemudian ada sedikit soal sekarang lagi bersoal hukum, tapi dia orang Menwa juga. Dulu jadi bendaharanya Pak Riza Patria. Betulnya? Pak Julki Priasan. Jadi Menwa ini ngeri. Ngeri. Pak JK katanya juga mantan Menwa. Jadi lama-lama, wah Menwa ini memang kalau Pak Riza Patria berbahaya benar. Kalau saya sedikit merefleksikan zaman Menwa saya kenal itu zaman di Jogja dulu. Itu saya kenal Menwa itu pada saat kami jadi hobi-hobinya demo itu 98. Saya ini dulu pimpin demo zaman Moses Gatot Kaca meninggal Pak. Jadi waktu itu duluan meninggal Jogja baru merembet ke Trisakti. Waktu meninggal di Jogja itu saya pimpin demo tuh. Saya pimpin demo sampai kemudian karena sampai malam, sampai paginya lagi demo itu karena itu demo Sarin Suntuk. Kami diserbu sama Karangmenjangan waktu itu dari Kopassus Solo turun jempur karena terlalu sudah sampai malam demo terus. Dijaga sama Ansor dan Menwa yang jaga kami. Jadi itu top juga tuh. Jadi Menwa ini kan dia di tengah-tengah antara mahasiswa sama tentara. Jadi dia terjepit juga Menwa ini. Karena kan orang Menwa itu tentaranya mahasiswa kan. Tentara ya iya tapi mahasiswa itu tentara juga. Nah jadi memang Menwa itu tugasnya ternyata zaman-zaman itu cukup strategis ya. Dia bisa jadi jembatan antara aktivis mahasiswa sama tentara dan juga aktivis mahasiswa. Kami di Badan Tentara dulu kami sandera tentara kolonel. Jadi waktu saya demo itu fraksi ABRI ada yang mau pergi dialog, kami tahan sandera itu kolonel siapa gitu. Karena kita tahan mau diserbu sama Kopassus Karangmenjangan dari Solo. Nah tapi dibantu sama Menwa akhirnya kita dialog dengan baik dan akhirnya selesai. Dan di konteks NTT saya kira karena kita ini ada di batas negara. Tentu kehadiran Menwa juga menjadi strategis karena sekali lagi Menwa itu dia mahasiswa juga dia menjalankan prinsip-prinsip ataupun tata cara militer yang juga harus diadopsi di kelompok Menwa ini. Sehingga memang perpaduan antara mahasiswa dan kebangsaan yang juga dilatih sama teman-teman TNI ini menjadi penting untuk teman-teman Menwa bisa menyatukannya dengan baik. Dan Menwa tentu adalah benteng nilai kebangsaan
di tengah situasi kebangsaan kita yang terus menghadapi berbagai tantangan ke depan. Hadirin yang saya hormati, dengan semboyan Widya Kastena Dharmasida, penyempurnaan pengabdian dan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Tadi saya bilang Menwa itu memadukan dua hal ini. Tentu Menwa melihat kecerdasan intelektual dan ketangguhan mental dan fisik. Mahasiswa yang berlatih dan menjadi bagian dari Menwa menjadi pribadi yang tangguh, berintegritas, cinta tanah air, dan siap mengabdi pada bangsa dan negara, dan juga harus tetap cerdas secara akademik. Nah, ini yang mungkin selalu kalau kami bertemu dengan yang menjadi aktivis di mahasiswa, mau Menwa, mau teman-teman aktivis yang lain, tetap yang pertama dan terutama itu akademiknya mesti bagus. Jadi karena kita ini kan ke kampus ini kan untuk ditugaskan oleh orang tua, diberi orang tua tugas untuk sekolah dan menyelesaikan studi, utamakan akademiknya. Kemudian juga di bawah akademik itu karena masuk Menwa ya berarti mesti berlatih keprajuritan dengan baik. Sehingga akademiknya dapat, kemudian keprajuritan juga didapat dengan baik. Itu bagian dari membangun SDM yang kuat di NTT karena orang bilang bahwa sekarang itu generasi anak muda sekarang itu generasi stroberi orang bilang. Yang kelihatan dari luarnya bagus tapi diremas itu gampang hancur. Saya mesti mengecek semua kasus bunuh diri yang terjadi di banyak tempat di Indonesia juga di NTT. Tapi sebagian orang mengatakan bahwa kenapa orang sekarang muda bunuh diri? Terakhir kemarin kita lihat di kampungnya Pak Wakil Rektor, ya di Adonara ya Pak, anak SMA bunuh diri lagi sering. Itu karena memang generasi stroberi itu gampang menyerah. Masalah sedikit larinya karena mau tumpah sana sini mungkin sulit, akhirnya larinya itu kepada yang menghakimi diri sendiri akhirnya bunuh diri. Jadi Menwa ini saya pikir dan saya lihat adalah anak-anak yang nanti bakal tangguh, yang ikut Menwa itu bakal tangguh secara mental, ideologi, ketangkasan dan juga tentu kedisiplinan dan sebagainya. Sehingga nanti dengan hal semacam ini kami berharap agar Menwa menjadi contoh generasi muda khususnya di dunia kampus yang menggambarkan bahwa daya juang dan semangat tidak kenal menyerah itu harus menyertai perjuangan kita ke depan. Semangat kita harus jangan menyerah. Itu spirit kami, saya, Pak Wali Kota, semua bupati ketika kemarin kami pulang dari Magelang itu spirit kami lah jangan menyerah. Dan itu harus selalu dipompa di mana-mana itu. Untuk apapun masalahnya jangan cepat menyerah dan kemudian juga jangan cepat berputus asa. Sehingga pada momen yang berbahagia ini saya sekali mengucapkan selamat kepada Komandan Menwa NTT Pak Fahmi yang hari ini menunjukkan kelasnya sebagai Komandan Menwa. Kalau sebagai pengusaha kan kelasnya sudah kita lihat. Kalau pernah jadi ketua HIMI itu kelasnya udah mantap lah. Karena jadi ketua HIMI kan masih berkelit di semua pengusaha udah sukses kan. Cuma sebagai Komandan Menwa baru dimulai Pak Fahmi. Jadi Pak Fahmi harus buktikan biar kalau Pak dan konas telepon saya, Pak Bob itu gimana saya punya Komandan Menwa NTT? Mantap saya bilang. Tapi itu masih ada perjalanan yang ada yang mantap dulu. Karena pasti dan konas akan sering telepon saya karena ini antara Wamen Desa sama dan Konas itu mungkin setengah-setengahnya. Tanya saya soal desa setengah bagian, tanya saya soal Menwa bisa setengah bagian dan Konas. Apalagi sudah pakai paret, waduh merata. Ini warga kehormatan. Dan juga buat semua anggota resimen mahasiswa. Tepuk tangan juga buat semua anggota Menwa ini. Tadi saya lihat tegap betul cara bergerak nih komandan upacara tadi. Wah lihat, dia punya cara main tadi dan langkah-langkahnya. Ya Pak Perwe mantap ya. Jadi Pak Perwe pun sebagai pembina pun bangga kan. Jadi buat semua keluarga besar Menwa selamat dan bersiap. Semoga dengan kepercayaan yang sudah diberikan ini, dedikasi, semangat dan pengabdian loyalitas adik-adik sekalian makin hebat ke depan. Sekali lagi studi top bagus harus dengan nilai oke, biar orang tua bangga dan senang. Tapi juga sebagai anggota, sebagai bagian dari Menwa juga harus dilatih dengan bagus juga. Jadi membanggakan diri sendiri, membanggakan teman-teman juga kampus, Komandan Menwa, kami juga bangga. Jadi kalau melihat ketika ada apa-apa itu Menwa bergerak, ini mantap. Dulu memang saya kira dulu semua kampus ada Menwa ya, namun sekarang sudah nggak lagi. Dia tidak semua sekarang. Nah, jadi mungkin kampus-kampus besar kita mungkin harus diaktifkan lagi karena Menwa ini menurut saya penting juga sih. Ya. Jadi,
Pak Rektor nanti mungkin tolong dibantu juga kalau kampus-kampus yang mungkin kesulitan dia buat dia punya menwa, mungkin biar anak-anak menwanya bisa gabung kayak kampus besar. Jadi mungkin biar kampus-kampus yang kecil yang dia mungkin kesulitan buat menwa sendiri, mungkin dia bisa gabung ke kampus gedenya. Jadi biar yang punya kemampuan di bidang menwa juga tetap bisa mengembangkan diri dengan baik. Ini saya bisa kami sampaikan. Dengan semangat kolaborasi kita terus bangun Nusa Tenggara Timur, kita bangun juga Indonesia dengan baik. Saya izin sebelum tutup kita semua tolong berdiri. Saya mau lihat-lihat sedikit dulu. Yang di luar lihat-lihat menwa, tapi kaitan menwa juga. Ayo Indonesia, ayo Indonesia. Resimen mahasiswa, ayo Indonesia, ayo Indonesia. Terakhir resimen mahasiswa, ayo Indonesia, ayo Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sudah sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Dan saya minta kita semua salam ini jangan kita stop karena sekarang Pak Prabowo Subianto presiden itu sekarang salamnya kayak kita di NTT ini. Pak Prabowo itu salamnya sekarang model begini. Semua salam kita punya ini sekarang Pak Prabowo di mana salam model begini. Jadi kita di mana-mana jangan lupa ya, di forum mana saja ini salamnya harus disampaikan karena presiden pun sekarang salam model begini. Terima kasih teman-teman semua. Widya Kastena Dharmasida. Widya Kastena Dharmasida. Menwa. Menwa. Resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa.